saya, Ahmad Kudus Zulfikar, dengan NIM 1403622011, dan teman saya, Nandi Larum Anggraini, dengan NIM 1403622051, akan menjelaskan tentang bahasa Aceh, mulai dari asal-usulnya, sejarah, contoh karya seninya, fakta menariknya, hingga bentuk pelestariannya. Oleh karena itu, tonton sampai habis ya. Asal-usul bahasa Aceh. Dalam berbagai literatur, diketahui ada 3 asal-usul dari bahasa Aceh. Yang pertama, ada dari macam-macam bahasa, sebagaimana akronim Aceh yang terkenal, yaitu Arab, Cina, Eropa, dan Hindu atau India. Sayangnya teori ini memiliki kelemahan, karena setiap bahasa itu memiliki rumpun yang berbeda. Aceh dengan Austronesianya, Cina dengan Sino-Tibet, Arab dengan Semit, bahasa Inggris juga itu adalah Indo-Eropa, dan bahasa India adalah rumpun Dravida. Asal-usul kedua adalah dari Campa. Sayangnya teori ini hanya dilandasi kesamaan bahasa yang mana tidak diketahui apakah orang Campa yang ke Aceh ataupun justru sebaliknya orang Aceh yang ke Campa. Asal-usul yang ketiga adalah Austronesia. Hal ini karena bahasa Aceh adalah cabang dari bahasa Melayu Polinesia dan rumpun Austronesia, di mana termasuk kelompok bahasa Austronesia Barat. Fakta-fakta bahasa Aceh. Yang pertama, ada dialek bahasa Aceh. Dialek-dialek bahasa Aceh berbeda-beda, tercipta karena faktor geografis. Dialek itu ada dialek Aceh Besar, dialek Pidi, dialek Pesangan atau Aceh Utara, dialek Pasai, dialek Aceh Timur, dialek Aceh Barat, dan dialek Dayak. Yang kedua, ada bahasa Aceh tidak memiliki aksara khusus. Dalam perjalanan sejarahnya, aksara yang digunakan adalah aksara Jawi dan Latin. Tiga, ada kata ganti orang pertama menjadi tanda tingkat kesopanan dalam bahasa Aceh. Selanjutnya adalah bahasa Aceh menyerap berbagai bahasa asing seperti Belanda, Inggris, Portugis, Tiongkok, Campa, Tagalog, Arab, dan juga Sanskerta. Sejarah perkembangan bahasa Aceh. Jadi, sejarah perkembangan bahasa Aceh ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengaruh budaya, sejarah politik, dan faktor-faktor sosial. Berikut ini adalah beberapa poin penting dalam sejarah perkembangan bahasa Aceh. Yang pertama, pengaruh budaya Melayu. Sebelum kedatangan Islam, pengaruh budaya Melayu telah memainkan peran penting dalam pembentukan bahasa Aceh. Bahasa Melayu ini memberikan pengaruh mencakup kosakata, tata bahasa, dan struktur bahasa yang bersama-sama membentuk karakteristik bahasa Aceh. Yang kedua, pengaruh Islam. Kedatangan Islam ke Aceh pada abad ke-7 memberikan sumbangan besar terhadap bahasa Aceh. Islam membawa istilah-istilah baru, terutama dalam bahasa Arab yang kemudian menjadi bagian integral dari bahasa Aceh. Yang ketiga, yaitu Kesultanan Aceh. Kesultanan ini menjadi pusat pendidikan Islam di Nusantara. Dari bahasa Aceh berkembang sebagai bahasa keilmuan dan administratif. Keempat, yaitu perdagangan dan kontak dengan bangsa asing. Aceh telah lama menjadi pusat perdagangan di kawasan Nusantara. Kontak dengan bangsa asing seperti India, Aceh, Arab, dan Tiongkok membawa pengaruh baru ke dalam bahasa Aceh. Kosakata perdagangan dan budaya asing diadopsi ke dalam bahasa Aceh sebagai hasil dari interaksi ini. Yang terakhir yaitu pengaruh dari kolonial. Aceh mengalami pengaruh kolonial dari bangsa Eropa, terutama Belanda. Meskipun Aceh berhasil mempertahankan kemerdekaannya, untuk beberapa waktu, pengaruh Belanda tetap memberikan dampak pada bahasa Aceh, terutama dalam hal kosakata dan frasa yang diadopsi dari bahasa Belanda. Contoh karya seni bahasa Aceh yang pertama ada karya sastra bahasa Aceh. Karya sastra bahasa Aceh ini menggunakan dua huruf yaitu Arab dan Latin. Penggunaan huruf Arab bisa dilihat dari karya sastra lama seperti pada Hikayat Putra Gembakmah, Hikayat Raja-Raja Aceh, Hikayat Malam Diwa, dan Hikayat Malam Dagang. Karya yang kedua ialah Pantun Aceh. Pantun Aceh ialah bentuk puisi yang populer dalam bahasa Aceh. Biasanya terdiri dari 4 baris. Pantun Aceh menggambarkan keindahan, kebijaksanaan, atau nilai-nilai budaya Aceh. Pantun Aceh juga sering digunakan dalam tradisi sastra lisan Aceh. Karya yang ketiga ialah Syair Aceh.
Syair Aceh adalah bentuk puisi panjang yang seringkali berisi cerita-cerita epik atau narasi-narasi keagamaan. Puisi ini mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Aceh. Contoh yang keempat adalah tarian. Tarian yang menggunakan bahasa Aceh yaitu tari saman dan rato jaro. Tarian saman dibawakan oleh penari laki-laki secara berkelompok, sedangkan rato jaro dibawakan oleh perempuan. Keduanya menarikan dengan gerakan menepuk dada dan lantai, diiringi gendangan rebana oleh seorang syekh yang juga menyanyikan lagu dalam bahasa Gayo. Bentuk pelestarian bahasa Aceh. Pemerintah Aceh melalui instruksi Gubernur Aceh nomor 5 tahun 2023 berusaha membuat bahasa Aceh tetap eksis dengan berbagai cara dan usaha, seperti setiap Kamis berbahasa menggunakan bahasa Aceh, kemudian menerapkan penggunaan aksara Aceh berupa Arab Jawi pada penulisan nama kantor instansi, hingga memasukkan mata pelajaran bahasa Aceh atau bahasa daerah di Aceh ke dalam kurikulum muatan lokal pada tingkat SD, SMP, SMA, bahkan SLB. Setelah pemaparan kami tadi, jadi udah tahu tentang bahasa Aceh kan? Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa diketik di kolom komentar ya. Akhir kata, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.